Lagi cari mobil keluarga yang mewah banget tapi on budget? Nah, apalagi kalau bukan Mazda 8 tahun 2011. Hola amigos, sobat sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tuh Tadi bersama gua Jose. Nah, hari ini kita mendapatkan satu unit spesial dari Allison Automobile, yaitu Mazda 8 atau Mazda 8. Biar kita kelihatan lokal, kita sebutnya Mazda 8 aja lah ya. Nah, jadi kita akan langsung review aja dan test drive bagaimana rasanya menggunakan mobil Mazda 8 ini. Meskipun mobil tahun 2011 ini sudah cukup lawas lah ya, tapi apakah masih worth it? Nah, pastikan kalian saksikan sampai habis ya. Tapi sebelum kalian menyaksikan sampai habis, alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan-tinggalan sama video-video kami yang berikutnya. Oke, kita akan langsung bahas dari sisi eksterior depannya dulu nih. Sekilas kalau kita lihat di bagian depan nih unik banget ya, karena di bagian headlampnya ini mengingatkan gue sama salah satu hewan yang mungkin cukup ditakuti sama orang-orang ya, yaitu laba-laba. Kalau kita lihat nih, tuh lampunya nih kayak double gitu ya. Tapi untuk lampu utamanya dia LED bohlam di sini nih, LED proyektor. Nah, jadi untuk lampu jauhnya tapi dia masih halogen, jadi perpaduan gitu ya, lampunya dipadukan dengan lampu LED dan lampu proyektor, dan dia cukup memanjang dari atas ke bawah sini ya. Dan juga kalau kita lihat di bagian fog lampnya, bagian fog lamp ini juga manis banget, garnisnya ini kayak keren aja gitu, nggak yang bulat banget bentuknya, tapi dia mengotak, tapi ada kayak nggak terlalu tajam aja gitu mengotaknya, kayak persegi gitu. Bagian bawahnya ini dia melengkung gitu, nggak tajam. Nah, sementara kalau kita lihat di bagian grill depannya, di bagian grill depannya ini kayak motif honeycomb dari bagian atas sampai ke bawah, dan logo Mazda-nya cukup besar dan memanjang ya, grill chrome-nya dari sisi kiri dan kanan, dan di bagian bawah juga ada. Jadi nggak pelit chrome nih aksennya nih. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping yuk. Nah, untuk bannya sendiri, profil bannya itu di angka ring 16 inci dengan profil 215/65. Jadi ini nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi ukuran bannya ini pas dan proporsional dengan bodinya, menyesuaikan ya. Dan untuk velgnya masih menggunakan velg yang one tone, belum yang masih single tone ya. Jadi belum yang two tone, tapi masih terlihat cakep banget guys, meskipun ini mobil keluarga ya. Nah, sementara untuk di bagian kaca spion ada lampu seinnya, dan dia sudah pastinya auto retract, dan warna spionnya menyatu dengan warna bodi. Untuk di bagian atas ini dia ada talang air, tapi talang airnya juga cukup unik, dia datar ya, nggak yang kayak menonjol gitu. Jadi awal-awal kayak kalau dari jauh kelihatannya tuh kayak nggak ada talang air gitu, tapi ternyata ini ada talang airnya, dan cukup panjang sampai ke bawah gitu ya. Ada logo Mazda 8-nya. Dan juga di sini untuk handle pintunya sudah chrome, dan ada power door lock-nya di sini, ada tombolnya nih. Karena mobil ini sudah keyless, nanti kita lihat kuncinya kalau udah di dalam ya. Sementara untuk di bagian pintu belakangnya ini dia sudah sliding door, jadi kita tinggal tekan aja sini. Dan ini elektrikalnya masih berfungsi dengan baik. Dan kalau kita lihat, wah, interiornya manis ya. Tapi jangan dilihat dulu, karena nanti interiornya kita tampilin setelah yang berikut ini. Kita tutup lagi ya, biar pada penasaran nonton sampai habis. Nah, untuk kacanya sendiri dia sudah menggunakan merek yang 3M auto film, dan di sebelah sini ada tangki bahan bakar. Jadi dia untuk tutup cupnya dia sebelah kiri. Kita lihat di bagian belakang yuk. Nah, untuk stop lampnya ini juga cakep banget. Dia memanjang mengerucut dari kiri sampai ke bagian tengah sini. Dia sudah motif LED dan ada perpaduan yang cukup manis banget nih. Dan untuk lampu mundur dan lampu seinnya masih menggunakan lampu bohlam. Nah, untuk di atasnya ada high mount stop lampnya masih berwarna merah, dan untuk reflektor lampnya sebelah kiri dan sebelah kanan di bagian bumper. Dan ini ada logo Mazda 8, dan ini aksen chrome-nya yang cukup besar ya. Dia polos, gak ada logo apa-apa lagi, karena namanya tuh kayak ya udah simple banget ya sih, kayak cuma Mazda 8 udah gitu doang. Makanya logonya tuh cuma ada di sini doang sama di tengah. Nah, untuk di bagian atas juga masih ada spoilernya. Ini meskipun ini mobil bukan mobil sport, tapi biar tambah manis jadi ada spoilernya di bagian atas. Dan untuk ada kamera mundur dia di sebelah kiri sini. Dan untuk sensor parkirnya sayangnya tidak ada guys, jadi hanya ada kamera mundur aja. Dan untuk ngebuka bagasinya, asik. Jadi ini sudah menggunakan hidrolik yang elektrik. Tapi anehnya
Mungkin karena gua norak atau gimana ya. Koreksi kalau misalnya kita salah guys. Jadi untuk ngebukanya ini dia paling bisanya dari remote sama atau dari dalam. Nah kalau misalnya untuk ngebuka otomatisnya kayak nggak ada tombol lagi tuh loh di bagian handle tadi. Tapi kalau misalnya untuk nutup baru ada tombolnya nih di sebelah kanan sini. Tapi nanti tutup ya. Kita lihat dulu di bagian dalam. Nah di bagian dalam sini ada space yang cukup luas untuk naruh ban serep, dan kita bisa alokasikan juga sebagian ini kayak toolkit, kayak beberapa dongkrak atau baut gitulah ya, kunci maksud kami. Nah untuk bagasinya juga cukup luas, meskipun ini mobil 3 baris ya, karena dimensinya yang panjang lah ya, jadi dia mendapatkan space bagasi yang cukup luas. Nih kalau misalnya kita taruh tas golf nih masih muat nih. Nah untuk dongkraknya dia ada di sebelah sini ya guys. Tadi kuncinya di sebelah kanan, nih dongkraknya taruh sini sih, simpen. Nah ini ada tombol untuk narik kursinya nih sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Kemudian juga ada tombol lampu yang masih berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kalian ada di tempat gelap nggak kelihatan, mungkin lampu ini cukup membantu. Oke, kita langsung tutup aja. Nah praktis banget nih mobil tahun 2011 yang paling enak, yang paling pernah kita coba. Oke, gimana kalau misalnya kita langsung lihat spesifikasi mesinnya, yuk. Nah, jadi seperti ini dapur pacu dari Mazda 8 yang tahun 2011 yang Matic ya. Jadi untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 2200 cc. Jadi mobil ini memang spesifikasi mesinnya lebih kecil dari pesaing-pesaingnya. Rata-rata tuh 2400 cc lah ya. Tapi meskipun ini 2200 cc ya tenaganya dibilang kecil banget juga enggak gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai di perkotaan atau misalnya mau pakai pulang kampung atau segala macam ya, ini masih cukup banget lah ya. Apalagi ini Mazda terkenal mobilnya mesinnya bandel banget, dan memang ini belum menganut sistem Sky Active ya, jadi masih menggunakan DOHC 16 valve variable valve timing seperti yang zaman dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam kali ya, buat ngelihat bagaimana sensasi berkendara maupun sensasi duduk di dalam. Let's go. Nah, kita udah di dalam interior dari Mazda 8 ini. Meskipun mobil ini tahun 2011, tapi sekilas ya, kalau kita lihat impresinya tuh berasannya tuh bukan mobil tahun 2011 gitu. Berasannya kayak mobil-mobil tahun 2020-an ya. Meskipun memang nanti ada beberapa fitur yang belum ada di tahun 2011an, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama dari sisi door trimnya dulu, dia perpaduan warnanya oke banget. Dia di bagian atas warna hitam, kemudian juga abu-abu, dan di sini dia ada aksen black wood panel disertakan dengan chrome yang garis memanjang lurus gini. Nih biar kita kelihatan, kita buka dikit lah ya. Tuh, jadi chrome-nya ini memanjang dari sisi pintu sini nih sampai ke bagian depan. Jadi armrestnya ini keren banget. Perpaduan warnanya ya, bunyi dia guys. Nah kemudian untuk sisi door trimnya sendiri, dia ada door pocket serta dengan cup holdernya. Kita tutup dulu. Dan yang lucu dari mobil ini adalah dia semi keyless ya, jadi nggak keyless banget, dan dia bentuk remote-nya lucu tuh, kayak gini, kayak crackers ya, tipis banget. Jadi kalau misalnya Pama taruh di kantong, hati-hati nih, takutnya kedudukan jadi patah. Nah jadi sementara dia kuncinya kayak gini, dia belum start stop engine. Jadi di anak kuncinya ini ada di sebelah kanan sini, putarannya kayak putaran gas kompor. Nanti kita tinggal putar aja, dan kebetulan mobilnya ini udah nyala nih, biar nggak panas. Nah kemudian untuk di sisi bagian door trimnya ini, dia ada pengaturan kaca spion yang sudah elektrik, ada auto retract-nya, terus ada juga power window, ada power window lock. Namun sayangnya nggak ada power door lock. Jadi kalau misalnya kita mau kunci ya paling dari tuas kuncinya ya. Kemudian di bagian dashboard nih, untuk dashboard sebelah kanannya ini ada 4 tombol. Ada tombol untuk buka bagasi. Jadi bagasinya ini selain kita bisa buka dari remote, bagasinya kita bisa buka dari bagian kemudi. Ini bisa buka tutup ya, elektrik bagasinya. Dan kemudian sliding door juga sama, udah elektrik, bisa kita buka dari sini, sisi kiri dan sisi kanan. Dan sebelah kanannya ini ada tombol power sama tombol off. Ini maksudnya untuk matiin electrical dari pintu bagasi dan pintu samping kiri kanan. Jadi kalau misalnya kepencet nggak bakal kebuka gitu. Nah kemudian untuk di bagian setirnya ini, bahannya juga enak banget. Bahannya kayak sintetis gitu, terus dia ada jahitan-jahitannya, stitchingnya gitu. Tapi dia tidak ada kayak audio steering switch maupun kayak cruise control sini. Jadi polos ya, cuma ada logo Mazda-nya aja nih. Namun yang menarik, di bagian pengaturan headlampnya ini
dia sudah auto. Jadi keren banget lah pokoknya. Jarang-jarang mobil tahun 2011 tuh headlampnya udah auto. Kemudian untuk bagian wipernya, pengaturannya juga lengkap ya, interval waktunya ada di sini. Nah, untuk di bagian speedometernya yang digital hanya di bagian tengahnya nih, di trip A dan trip B-nya. Nah, jadi sayangnya gak ada informasi mengenai bahan bakar konsumsi rata-rata. Maksud kami konsumsi bahan bakar rata-rata, maaf dikebalik. Jadi ini hanya trip A dan trip B-nya aja sama odometernya. Ini menunjukkan sekarang kilometernya 117.500. Untuk mobil tahun 2011 wajar lah kilometer segitu. Dan mesinnya pastinya terjaga dan terawat. Nanti kita coba tes jalan ya, apakah mesin yang gerung atau enggak. Dan untuk kita lihat di trip A dan trip B-nya, jarumnya ada di sini buat gantinya. Dan di sebelah kiri ini ada jarum untuk kayak buat ngatur ini ya, kontras dari pencahayaan si speedometernya ini. Jadi paling ada pengaturan informasi mengenai suhu, terus takometernya, speedometer, sama indikator bahan bakar. Nah, dan mobil ini kan matic ya, tapi dia bisa dijadiin manual, triptonic gitu. Dan kalau misalnya kita mode manual atau lagi jalan, jadi nanti di bawah logo parking brake-nya nih, dia bakalan nunjukin udah gigi berapa, misalnya gigi 1, gigi 2, atau 3, 4. Nah, jadi karena di bagian tengah ini cuma ada trip A dan trip B, informasinya diganti ke bagian sini guys. Jadi kalau misalnya di bagian tengah ini kita bisa lihat pengaturan seperti waktu, sekarang menunjukkan pukul 4 sore. Kemudian pengaturan seperti AC ya, ini tampilannya sudah digital meskipun dia masih ada tombol-tombolnya di sini. Dan ini AC-nya udah dual zone, jadi kita bisa atur ada dari sini. Kemudian juga di sebelah kanan sini dia ada informasi mengenai suhu di luar. Nah, ini tombolnya ini ya, yang AMB ini. Jadi kita bisa lihat di sini suhunya. Terus kalau misalnya kita pencet lagi, jadi ini menunjukkan ininya apa namanya, kalau misalnya kita mau nyalain AC-nya dual zone gitu. Nah, tuh dia jadi beda ya, yang kiri 18 derajat, yang kanan 20 derajat. Kemudian untuk fitur hiburannya, dia tampilannya seperti ini ya. Jadi udah keren banget nih, merek Alpine, asik. Nah, kita coba lihat ya, apa namanya, ada apa aja di sini. Jadi di sini ada radio, aux, kemudian USB audio, dan di sini kalau misalnya kita pencet, apa yang terjadi? Nah, dia tampilannya seperti ini ya, lucu. Dia ada kayak bentuk kon-konnya gitu. Jadi kalau hijau jaraknya udah aman, yang kuning hati-hati, yang merah terlalu mepet berarti. Kita kembali lagi ya. Kemudian untuk mau masukin CD-nya, dia juga unik. Kita tinggal tekan tombol yang ini, yang sebelah kiri pojok kanan, pojok kiri bawah. Nah, asik, berasa kayak di Iron Man gitu ya. Oke, dia ini mau buat slot buat CD-nya nih, yang ini ya. Nah, kalau misalnya udah, nanti masukin CD, nanti dia bakal balik lagi gitu. Nah, sementara ini tampilan untuk tombol AC-nya lengkap banget pengaturannya. Ada front defogger serta rear defogger lengkap. Kemudian juga modenya arah semburan AC-nya juga lengkap. Dan yang menarik juga, dia ada heater di kursinya guys. Bukan hater ya, itu mah pembenci. Nah, ini heater, pemanas atau penghangat. Kemudian ini kita bisa atur nih, kalau misalnya mau low atau high juga bisa tuh. Ini untuk kursi sebelah kiri, dan ini untuk kursi sebelah kanan. Keren ya, mewah banget jadi kerasannya nih. Kemudian untuk transmisinya sebelah sini, dan sini ada tempat untuk misalnya buat naro kayak apa namanya, koin, tapi ini terlalu dalam. Mungkin bisa buat taruh asbak kali ya. Nah, kemudian juga dia ada remote-nya untuk dari si multimedianya ini. Dan ini tengahnya nih bisa kita lipat guys. Jadi sebelum kita lipat, kita lihat dulu di sini ada apa? Ada cup holder 3 ya, totalnya 1, 2, dan 3. Ini bisa dilipat. Lucu. Nah, untuk melipatnya, jadi ada tuas warna hitam di sini. Kita tinggal tarik. Nah, dia langsung lipat kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau pindah ke belakang, itu nggak usah repot-repot keluar dulu. Jadi bisa lewat sini, karena ini bisa dilipat guys. Kita balikin lagi. Oke. Nah, sementara untuk storage di bagian depan penumpang ini, dia sudah soft opening, nggak terlalu kasar jadi ngebukanya. Dan di sini kita bisa buka lagi, ada 2 ya totalnya ya storage-nya. Mungkin yang ini nggak terlalu besar, tapi lumayan dalam. Nah, jadi enak banget nih, luas banget. Sementara untuk door trim di bagian penumpang depan juga sama, ada cup holder, ada door pocket, kemudian aksennya juga semuanya pasti sama. Kita sekarang ke bagian atas nih guys. Untuk di bagian atas, sun visor lengkap dengan vanity mirror dengan lampu. Kemudian juga kita lihat bagian tengah sini, ada tempat buat naruh kacamata atau kartu. Kemudian juga ada pengaturan seperti lampu nih ya. Nah, dan sini adalah tombol untuk kesenangan anak-anak guys. Asik. Ini bisa ngebuka sunroof. Tapi anak-anaknya dengan catatan harus duduk di depan.
Ya kalau misalnya mau dadah-dadah ya kan, nah bisa dari sini. Ini kita tutup lagi ya. Sayangnya dia nggak bisa otomatis ya guys nutupnya, jadi mesti kayak ditekan terus gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada sunroof. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah kita sekarang udah di baris kedua. Terasa eksklusif banget karena ada armrestnya. Nah ini kita bisa atur ketinggiannya ya tuh. Asik. Belum lupa informasi juga guys bahwa ternyata tadi di bagian kursinya ini semuanya juga udah ada armrest ya. Dan untuk di kursi depan itu dia udah elektrik full, dan untuk sementara di bagian kursi bagian depan penumpang dia belum elektrik. Jadi elektriknya hanya di sisi driver aja. Nah sementara untuk bagian penumpang belakang ini baris kedua dia juga tidak elektrik, namun pengaturannya lengkap ya, seperti naik turunin joknya, kemudian juga untuk maju mundur. Sama ini ada, nah buat senderan kaki kita, jadi enak nih. Kalau misalnya kalian mau perjalanan panjang ya kan, mobil ini cocok banget untuk kalian gunakan. Sementara untuk ngebuka pintunya itu udah ada dua cara nih guys. Karena cara yang pertama ini kita tarik handle, nah dia langsung ngebuka ya. Dan cara keduanya ini ada tombol kecil di sini, power door tulisannya. Jadi ini bisa untuk buka dan tutup juga. Jadi kalian kalau misalnya tim suka pakai handle, nah ini tinggal pakai handle aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang praktis, tinggal tekan-tekan, nah ini. Dan semuanya masih berfungsi dengan baik elektrikal ya, baik di pintu kanan maupun di pintu kiri. Nah sementara untuk di bagian kanan ini dia ada cup holder 2 buah, tapi sebelah kiri itu cuma 1. Kadang gue bingung nih sama beberapa produsen mobil, kayak cup holder nanggung aja gitu, kenapa nggak sekalian dibikin 2 gitu, atau dibikin 1. Kayak jiwa perfeksionis tuh meronta-ronta gitu ya. Tapi ya mungkin ada beberapa alasan yang dipertimbangkan sama si developer mobil ya. Karena ternyata di sebelah kiri ini, nah ada slot yang bisa dibuka guys tuh. Jadi masing-masing di kiri kanan ini ada kelebihan. Kalau di sini cup holder semua. Dan juga untuk di bagian tengah ini dia ada armrest, meskipun gak ada cup holder ya, tapi yang penting enak bisa buat senderan. Jadi ya penumpang baris ketiga sekali lagi tidak didiskriminasi. Dan juga ini headrestnya juga bisa diatur ya, nggak fix. Nah ini kan nggak perlu cup holder karena tadi cup holdernya udah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, dan juga untuk di bagian kursi captain seatnya ini, di bagian headrestnya tuh bisa kita majuin. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur ya, nggak perlu takut miring kiri miring kanan. Nah bisa dibuka gitu. Oke, gafdol kalau misalnya kita nggak sambil jalan. Gimana kalau misalnya kita sambil jalan, kita rasakan ergonomi sama kenyamanan berkendara maupun kaki-kakinya. Karena kan mobil ini kebetulan gede banget. Apakah di jalan nih lincah atau enggak? Nah pastikan kalian saksikan sampai habis. Dan mungkin nanti gue bakal ngajak satu teman untuk dia coba yang bawa, gue yang coba jadi penumpang, biar fair. Oke? Mari kita jalan. Ya, Mas Gilbert. Halo. Partner saya hari ini. Jadi saya lagi bosen nyetir. Jadi disetirin sama Mas Gilbert ya. Oke. Oke. Jadi kita harus gunakan safety belt sama setel armrest dulu nih. Oh iya dong. Karena ada armrest ini. Nah ada armrest. Set. Iya. Oke. Dah. Oke, jalan Mas. Seatbelt udah ya? Udah, seatbelt udah. Oke, kita jalan nih. Oke, jalan. Jadi kalau misalnya dia lagi masukin gigi itu dia langsung muncul tuh ya giginya, sekarang gigi 1. Iya benar. Ini parking brake-nya tuh di kaki ya guys? Iya, parking brake-nya di kaki, bukan di tangan. Di sini kosong nih, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa maksudnya. Maksudnya cuma bisa ada ini lah ya. Ada cup holder dan segala macam. Nah ini jadi kita akan merasakan sensasi kenyamanannya dulu lah ya. Untuk on a scale 1 till 10, asik. 1 to 10 berapa nih Bet? Iya lumayan 8 lah. 8, oke. Karena inilah ya udah captain seat, terus dia ada ininya ya elektrik, udah elektrik. Oke, ini sekarang kita lagi mau keliling-keliling Bintaro, asik. Jadi anak selatan banget. Yoi. Untuk kenyamanan tadi kalau lu level 8 lah ya. Kalau gua level 8 gak tuh, udah kayak geprek ya, geprek gitu. Nah, kalau gua on a scale 1 to 10 mungkin ya 8,5 lah ya. Karena gue suka ininya joknya nih enak banget, meskipun ini belum pernah diganti dari tahun 2011. Masih nyaman banget. Oke. Iya. Terus tampilannya juga elegan.
Dan nanti ini kita bakal lewatin jalanan yang gak rata, jalanan Hambalang. Harusnya kita buka Hambalang. Oke. Nah, ini meskipun jalanan nggak kayak di Lampung lah ya, tapi ini cukup kurang rata. Jadi nanti kita coba nih. Masih enak kan nih kaki-kakinya dari Mazda 8 ini. Wah, getar. Nah, tadi udah lewatin gelombang kejut gitu, gimana rasanya? Enak. Iya. Dinikmati. Waduh, kayak nggak asing nih. Ya, gue boleh lanjut ini. Oh iya. Ya, ini kameramen kita sampai tidur. Oh iya. Ini sekarang kameranya lagi di sini. Nah, jadi ini bisa dibawa lah ya ke Lampung. Wah iya bisa Iya, ini. iya. Sangat Mungkin nyaman. pemerintah, Pak Presiden beserta jajarannya, kalau misalnya lagi cari mobil buat lewat jalan-jalanan yang kurang mulus, yang pengen enak dan dinikmati ya, Iya. sampai ajudannya bisa tidur. Nah, ini mobil cocok banget buat kalian Iya, guys. direkomendasikan. Betul sekali. Iya. Jadi tadi selama lu bawa, enak gak nih? Kayak maksudnya kayak gede banget nggak mobil, atau berasa kayak ternyata biasa aja gitu pas bawa mobil ini? Ya walaupun tadi kita lihat dari luar kayaknya gede gitu ke sana ya. Tapi pas kita masuk ke dalam terus udah coba setir itu nggak rasanya nggak terlalu gede gitu, maksudnya kayak MPV pada umumnya lah. Oh iya, jadi nggak segede yang dibayangkan gitu lah ya. Iya. Oke. Kayak bawa panja lah ya. Ya. Oke. Jadi ini kan mobil tahun 2011. Menurut lu masih worth it nggak nih di tahun 2023 nih? Masih worth it ya? Setuju, gue juga masih worth it. Karena buat kalian yang kayak pengen mobil premium tapi on budget, pengen punya keluarga yang anak lu udah banyak atau mau bawa ibu, ayah gitu, ini cocok banget lah ya. Nah, untuk harganya menarik nih, Bet. Jadi untuk harga cashnya dimulai dari 169 juta. Wah, 169 Iya, gue pikir masih 200-an nih. Iya, ternyata di bawah 200. Iya, di bawah 200 rata, masih 169. Nah, untuk DP-nya juga nggak kalah menarik nih, Bet. Oh iya? Ya, untuk DP-nya ini mulai dari 5,9. Wah, 5,9. Iya. Untuk mobil premium ini? Iya, modal 5,9 lu udah bisa bawa pulang. Wah. Nah, keren kan ya? Iya. Jadi udah dimodalin lo kan 5,9, nah bisa bawa pulang mobil ini. Apalagi mobil-mobil di Allison itu dia dapat warranty nih 1-3 tahun warranty mesin. Gila, beli mobil bekas rasa mobil baru nggak tuh? Iya. Keren ya. Nah, apalagi juga ada promo-promo kayak DP-nya 0 rupiah, kemudian juga untuk cicilannya mulai dari 3 jutaan aja, jadi udah kayak beli motor lah ya. Iya. Rasanya. 3 jutaan. Betul. Gimana guys? Menarik banget kan? Pastinya kalau misalnya kalian tertarik mau test drive mobil ini, boleh banget datang ke Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Pokoknya yang ada di pojok deket pintu masuk. Dan kalau misalnya kalian mau ciki-ciki dulu sama marketing, nomornya di bawah ya. Oke, mungkin segitu dulu aja nih untuk review dan test drive dari Mazda 8 bersama Bro Gilbert. Nah, kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, kita mau test drive mobil apa lagi, silahkan jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, dan bantuin gue buat postingan ya. Oke, siap. Oke guys, makasih banget udah nonton konten kita test drive dan review dari Mazda 8. Kalau misalnya kalian punya TikTok dan Instagram, boleh follow kami di @mobilbagusindonesia atau @mobilbagus.id. Pokoknya logonya sebiru-biru langit lah. Dan oke guys, gitu dulu aja, kita mau cabut. Jangan lupa untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil keluarga premium di bawah 200 jutaan, dan jangan lupa subscribe. asik cabut.